hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang muatan PPKN, yaitu kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang akan kita pakai adalah buku pena halaman 175. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hak yang didapatkan oleh anak baik itu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah tentang kewajibannya. Kewajiban seorang anak yang ada di rumah ataupun sekolah dan juga di masyarakat. Nah, sebelumnya kalian kan sudah ada membahas tentang penemu lampu. Nah, penemu lampu di sini kan adalah Thomas Alva Edison. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah penggunaan haknya. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajibannya. Ini contohnya adalah kita berhak menggunakan lampu yang telah ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, jadi semua orang itu berhak untuk menggunakan lampu. Nah, di sini kita juga harus berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik yang merupakan sumber energi agar lampu dapat menyala. Jadi kewajiban kita adalah menghemat energi listrik yang kita gunakan untuk menggunakan atau untuk menyalakan lampu tersebut. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi yang namanya kewajiban itu adalah sesuatu atau kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi yang harus kita laksanakan. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh kewajiban di rumah, di sekolah maupun juga di masyarakat. Jadi kita bahas dulu yang pertama adalah kewajiban di rumah. Pertama, mematikan televisi setelah selesai menonton. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai menonton televisi, sebaiknya televisi itu dimatikan. Jadi karena kan tidak ada yang menonton lagi, jadi kalau sudah selesai silahkan dimatikan dulu televisinya. Kemudian yang kedua adalah merapikan tempat tidur setelah bangun. Nah, ini kalau setelah bangun tidur bisa langsung dirapikan tuh tempat tidurnya, atau misalkan sholat subuh dulu baru rapikan tempat tidurnya. Jangan malah dibiarkan berantakan. Lalu yang ketiga adalah merapikan mainan setelah bermain. Nih, biasanya kan kalau main-main di rumah, main kan biasanya itu kan berserakan tuh mainan-mainannya. Nah, kalau sudah selesai kembalikan ke tempat semula supaya bisa rumahnya tetap rapi dan juga mainannya awet masih, jadi tidak cepat rusak. Lalu yang keempat adalah menghormati orang tua. Nah, juga ini kewajiban seorang anak ya, untuk menghormati orang tua, untuk berbicara sopan terhadap orang tua. Jadi jangan berbicara lebih tinggi daripada orang tua. Lalu yang kelima adalah menjaga kebersihan rumah. Nah, karena kita adalah seorang anak, anggota keluarga yang ada di rumah, kita juga berkewajiban menjaga kebersihan rumah. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama dulu jangan membuang sampah sembarangan. Lalu misalkan membantu ibunya menyapu, mengepel lantai, nah seperti itu juga termasuk menjaga kebersihan rumah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke perpustakaan, kalian ingin membaca buku, kalian boleh terserah mau ngambil buku apa aja, tapi bukunya lalu pada saat kalian membaca, tolong bacanya itu dengan tenang, tanpa ada berbicara dengan teman yang lain, karena kalian harusnya tuh fokusnya ke membaca buku yang kalian pilih. Selain itu juga kalau di perpustakaan, kalau sudah selesai bukunya dikembalikan ke raknya lagi. Nah, itu juga termasuk kewajiban kalian pada saat membaca buku di perpustakaan. Lalu yang kedua adalah memperhatikan guru yang sedang mengajar. Nah, ini juga kewajiban seorang anak atau seorang siswa di sekolah, memperhatikan guru pada saat mengajar. Jadi kalau kalian bisa memperhatikan guru kalian pada saat mengajar, baik itu ustadz ataupun ustazah, kalian akan bisa memahami dengan mudah
pembelajarannya, bukan malah sambil ngobrol sama teman-temannya atau misalkan sambil main atau sibuk sendiri. Nah, itu akan mempersulit kalian untuk memahami pembelajaran. Yang ketiga adalah melaksanakan piket kelas. Nih kan biasanya kita mempunyai jadwal tersendiri, punya jadwal dalam 1 minggu itu satu kali untuk piket kelas. Nah, di sini kalian harus bisa melaksanakan piket kelas, baik itu membersihkan seluruh ruangan, lalu membuang sampah ke bak sampah yang besar, atau misalkan menghapus papan tulis. Nah, itu juga termasuk melaksanakan piket kelas. Supaya apa? Supaya kebersihan di kelas kita tetap terjaga. Lalu yang keempat adalah menjaga kebersihan sekolah. Nah, bukan hanya petugas piket pada hari itu yang melaksanakan piket kelas, tetapi juga semua warga atau siswa yang ada di kelas itu juga harus menjaga kebersihan kelas, terutama membuang sampah. Jangan sampai membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Kan kita punya bak sampah di depan kan ya, nah langsung aja dibuang ke sana, kan tidak jauh untuk kalian membuang sampah. Nah, itu cara untuk menjaga kebersihan sekolah. Lalu yang kelima adalah datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Kalau kita masuknya kan jam 8 pagi, otomatis setidaknya 10 menit sebelum jam 8 itu sudah ada di sekolah. Nah, supaya jangan sampai terlambat dan tidak ketinggalan pembelajaran. Lalu di sini ada kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama adalah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini semampu atau sebisanya kalian membantu untuk kerja bakti membersihkan lingkungan. Misalkan yang sebisanya aja mengambil atau memungut sampah atau menyapukan daun-daun yang kering misalkan. Yang kedua adalah menjaga fasilitas umum. Di sini untuk menjaga fasilitas umum itu kalian bisa misalkan menjaga rumput-rumput yang ada di taman sekitaran rumah misalkan. Lalu misalkan menjaga atau tidak mencoret-coret bangku yang ada di taman. Itu termasuk ke dalam menjaga fasilitas umum. Yang ketiga adalah membuang sampah di tempat sampah. Nah, untuk membuang sampah di tempat sampah itu juga termasuk kewajiban, baik itu di rumah, di sekolah maupun juga di masyarakat. Nah, di sini untuk membuang sampah itu di tempat sampah pasti sudah itu. Jadi kalau misalkan ada melihat sampah bisa diambil dan dibuang ke tempat sampah. Lalu yang keempat adalah tidak menginjak-injak rumput di taman. Nah, biasanya kan ada tuh di taman-taman itu dituliskan jangan menginjak rumput. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya rumput-rumput yang sudah ditanam itu bisa tumbuh dengan subur dan terlihat hijau. Nah, kalau misalkan kalian injak, maka kan dia rumputnya itu akan mati. Lalu yang kelima adalah merapikan mainan setelah bermain di taman. Jadi kalau misalkan kalian membawa mainan nih, misalkan kalian bisa merapikan mainan tersebut kalau sudah selesai bermain di taman, bukan malah ditinggalkan mainannya itu di taman tersebut. Selain itu juga kalau misalkan bermain bola kah, harus dirapikan lagi untuk lebih rapi lagi untuk ada di tamannya itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk hari ini tugasnya adalah tuliskan satu contoh kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat. Jadi ada masing-masing satu contoh kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Tuliskan di buku tulis tematik kalian, nanti dikumpulkan di classroom. Nah, untuk hari ini, untuk pembelajaran kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat, semoga dapat dipahami ya untuk pembelajarannya. Ustazah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.